Hai Sobat Peta, hari ini kita berada di Komplek Denai Living Residence atau disebut sebagai Komplek Denari, terletak di Jalan Denai. Nah, kali ini kita bukan hanya akan sekedar membahas mengenai kompleks ini, namun kita akan membahas seberapa penting sih peletakan satu tangga di dalam satu rumah. Dan sebelumnya saya akan menceritakan untuk kompleks ini memiliki total 12 unit dengan 4 unit ruko di bagian depan dan juga 8 unit townhouse di bagian kompleksnya. Untuk unitnya masih menyisakan sekitaran 5 unit. Untuk townhouse-nya dapat dilihat memiliki lebar 4 meter dan panjang bangunannya adalah 12 meter. Kita akan lihat ke bagian dalamnya. Untuk kondisi dalamnya ini adalah kondisi masih mentah, kita bilang masih belum siap huni karena keramik, cat juga masih belum ada. Dan dapat dilihat bahwasanya area sini adalah area untuk sebagai ruang tamu atau ruang berkumpul dengan keluarga. Mobil kebanyakan mereka akan menaruh di luar berhubung row jalannya cukup luas mencapai sekitaran 7,5 meter. Nah, untuk area sini adalah area yang bisa kita gunakan sebagai untuk tempat makan atau meja makan di sininya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah kita akan membahas mengenai tangga kali ini. Tangga yang untuk model begini disebut sebagai tangga dengan letter L karena menyerupai huruf L. Dapat dilihat bahwasanya kita akan naik dari sini, kemudian kita naik ke lantai 2-nya. Baru di posisinya ini adalah untuk kamar mandi dan juga ada memiliki satu halaman belakang sekitaran 1,5 meter. Nah, yang membuat perbedaan rumah ketika kita menggunakan tangga letter L ini adalah di bagian peletakannya. Contohnya, dengan model letter L ini kita akan agak kesulitan untuk menyusun seperti dapur. Andai kata kita membuat dapur di sini, tentunya akan cukup sempit di bagian row jalan ini. Mungkin saja kita bisa menambahkan ke bagian belakang. Itu adalah ide tambahan di mana kita menutup bagian belakang dan membuat dapur di bagian belakangnya. Nah, kita akan melihat ke bagian lantai 2, seberapa sih pengaruh perbedaan antara tangga ini untuk pembuatan kamar di lantai 2-nya. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya. Begitu sampai di lantai 2-nya, belum ada partisi kamar tidur. Jadi di bawah kita tidak mungkin membuat kamar tidur lagi, kita akan membuat di lantai 2-nya. Untuk bangunan letter L begini, akan sangat menyusahkan kita untuk menyusun kamar tidurnya. Contohnya, begitu kita naik dari tangga, ukuran dari tangga sini untuk bagian depannya hanya sekitaran 4 meter. Jadi setidaknya kita harus membuat tempat untuk pijakan berdiri sebelum kita masuk ke dalam kamar. Setidaknya itu kita harus menyisakan 1 meter. Jadi untuk kamar tidur ini paling bisa kita buat sekitaran 4 kali 3 meter tanpa kamar mandi di dalamnya. Nah, begitu kita buat satu kamar di sini, ini tentunya akan menjadi satu area. Area sini sekitaran setelah dipotong dari tangga hanya menyisakan sekitaran 2,8 meter. Artinya kalau kita membuat koridor di sini, kita ingin membuat kamar lagi di sini akan sangat sempit. Ukuran kamarnya paling akan mencapai 2, sekian meter aja, dan itu sangat menyusahkan untuk menaruh seperti tempat tidur, lemari ataupun meja. Jadi area sini mungkin akan dijadikan kosong aja, tidak digunakan ataupun hanya seperti tempat bersantai. Dan juga begitu kita sampai sini, ini adalah tangga untuk naik ke lantai 3-nya. Ada satu kamar mandi di belakang, oke, karena bisa digunakan di master room. Namun yang perlu diperhatikan, kita tidak bisa membuat sekat lagi kamar di sini. Pertama karena hanya pemilik kamar ini yang akan menggunakan kamar mandi ini. Yang kedua adalah untuk area sini, kalau kita akan menaruh satu spring bed dengan satu lemari, tentunya sudah akan langsung penuh. Gitu. Jadi boleh dibilang untuk rumah ini dengan tangga letter L hanya bisa membuat satu kamar tidur aja. Dan saya rasa itu sangat tidak cukup. Kita akan lihat ke lantai 3-nya. Sekarang kita berada di lantai 3-nya. Di lantai 3 tidak terlalu banyak yang perlu kita kerjakan karena kebanyakan lantai 3 kita gunakan untuk menjemur pakaian, menaruh tangki air atau satelit antena begitu. Jadi area sini adalah area open space, terbuka semuanya. Tidak ada tambahan yang perlu dilakukan, hanya mungkin penambahan satu jerjek atau penutupan ini karena ini adalah area yang cukup berbahaya. Jadi ini perlu ditutup kembali dan entah apakah di semen atau dipasang satu jerjek besi. Nah, saya rasa nih yang kita bahas mengenai untuk rumah dengan tangga letter L, kita akan melihat ke sebelahnya yang sudah direnovasi dengan menggunakan tangga letter U.
Nah, sekarang kita akan melihat ke unit yang lain yang sudah direnovasi tangganya dari tangga letter L menjadi tangga letter U. Nah, sekarang saya berada di satu unit yang sudah direnovasi di bagian tangganya yang dari tangga letter L menjadi tangga letter U. Dapat dilihat begitu kita masuk di sini, tetap kita bisa menggunakan membuat ruangan ini menjadi satu ruangan keluarga, dan juga area sini kita bisa gunakan untuk menjadi area makan. Yang berbeda adalah pertama tangga. Jadi yang disebut sebagai tangga letter U adalah cara penaikannya dan juga bentuknya ini menyerupai huruf kata U. Dan di bawah tangga ini dapat dilihat dipindahkan, yang harusnya kamar mandi yang tadi di belakang sana dipindahkan di bawah tangga supaya untuk penghematan tempatnya. Dan untuk area ini saya kira lebih bagus karena area ini kita dapat gunakan untuk menjadikan area dapur. Untuk area sini seperti area dapur, kita dapat membuat meja dapur dari sini sampai dengan begini. Dengan luas sekitaran 4 meter kali 3 meter, saya kira sudah sangat cukup untuk meja dapur kita. Dan juga di belakang sini ada satu gang kebakaran yang tadi kita sebutkan. Untuk ukuran bangun ini sebenarnya sama persis dengan yang tadi kita lihat, hanya berbeda di bagian peletakan tangganya. Nah, kita akan lihat ke bagian lantai 2-nya untuk melihat cara penyusunan kamar tidurnya. Perubahan yang paling signifikan setelah kita melakukan renovasi tangga dari bentuk letter L ke letter U adalah di lantai 2-nya, terutama di bagian penyusunan kamar tidurnya. Dapat dilihat begitu saya naik tangga, saya dapati satu kamar mandi di sebelah kanan saya dengan area yang di sini masih cukup luas, dan area sini dapat kita gunakan untuk menjadikan master room atau kamar utamanya. Hitungan dari untuk master room ini tentunya lebih luas dari yang sebelah. Yang tadi kita cuma mendapati sekitaran 4x3. Yang ini untuk master roomnya sekitaran 4x5 atau 20 meter. Dengan catatan kamar mandi masih di luar. Kalau misalkan kita ingin kamar mandinya berada di dalam ruangan, kita cukup memajukannya ke area sini sehingga membuat kamar utama menjadi lebih luas lagi. Nah, kita akan lanjut ke bagian belakang ini, yang tadinya kalau yang belum direnovasi kan cuma bisa hanya membuat satu kamar tidur. Nah, di belakang ini kita masih bisa menambahkan kamar tidur untuk anak-anak. Ukurannya tidak terlalu kecil, ini sekitaran 4x3, hampir sama dengan ukuran master room yang di sebelum renovasi, dengan juga ada ventilasi di bagian sini. Dan area sini kalau misalkan mau menaruh seperti lemari, spring bed, ataupun satu meja kecil juga masih bisa. Nah, saya rasa ini perubahan yang sangat berbeda sehingga memudahkan calon pembeli kalau ingin menambahkan kamar tidur atau menyusun peletakannya dengan renovasi ini lebih sesuai. Kita akan melihat ke lantai 3-nya. Begitu kita naik ke lantai 3, kita dapati yang berbeda adalah kita memiliki dua pintu. Satu pintu untuk akses ke bagian depan, satu pintu lagi untuk akses ke bagian belakangnya. Bedanya untuk bagian belakang ini, sebenarnya area belakang ini bisa kita fungsikan untuk menjadikan satu tempat ruangan. Contohnya misalkan Anda merasa 2 kamar tidur kurang, Anda ingin melakukan penambahan, Anda bisa melakukan penambahan cor di sini lagi untuk menutup ini menjadi satu ruangan kamar tidur. Atau juga bisa dijadikan satu tempat menyimpan pakaian yang sudah dicuci ataupun hal-hal lainnya. Nah, untuk bagian depan juga sama, bisa digunakan sebagai area open space, yang dimana area ini dapat digunakan untuk menjemur pakaian ataupun peletakan tangki air, AC, dan sebagainya. Yang dapat kita simpulkan adalah dengan merubah satu tangga saja, kita dari letter L ke letter U, itu dapat menambahkan ruangan yang lebih banyak ke rumah kita. Artinya yang tadi misalkan hanya bisa membuat satu kamar tidur dengan wilayah dapur yang cukup kecil, dimana kalau kita sudah renovasi kita bisa mendapati 2 sampai dengan kamar tidur, plus lagi kita juga bisa mendapatkan area dapur yang lebih besar. Nah, dengan hanya satu perubahan tangga aja, jadi hal itu tidak boleh dianggap sebagai sepele karena dengan perbedaan itu menghasilkan dampak yang cukup besar. Nah, boleh kita infokan bahwasanya untuk rumah kosong memang lebih gampang diubah tangganya daripada rumah yang sudah dihuni. Karena rumah kosong itu kan artinya masih belum pasang keramik, sehingga tidak terlalu banyak biaya yang perlu dikeluarkannya. Untuk informasi rumah ini dijual dengan harga mulai dari 575 juta. Untuk mengenai detailnya kita akan lampirkan di bagian deskripsi. Sekian pembahasan video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel kita Peta Rumah. Jika Anda punya rumah yang ingin direview, Anda boleh menghubungi kami Peta Rumah. Sampai jumpa di video lain berikutnya.